Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik dari program studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini kelompok kami, kelompok 9, kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan semen dalam 5 tahun terakhir. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan, nama saya Dafa Rifki Fadilah. Perkenalkan, nama saya Vina Aurelia Santoso. Nama saya Ilhan Pratama. Perkenalkan, nama saya Hilatul Rahmania. Semen adalah bahan-bahan yang memerlukan sifat-sifat, karakter mengenai pengikatan serta pengerasan jika dicampur dengan air, sehingga terbentuklah menjadi pasta semen. Semen merupakan hasil industri yang dapat menjadi sangat kompleks dengan campuran serta susunan yang berbeda-beda. Semen sendiri adalah hasil industri paduan bahan baku, batu kapur atau gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat sebagai bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau bulk. Tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada percampuran dengan air, batu kapur atau gamping adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida, sedangkan lempung atau tanah liat adalah bahan alam yang menggunakan senyawa silika oksida, aluminium oksida, dan besi oksida, dan ada lagi magnesium oksida. Untuk menghasilkan semen, bahan baku tersebut dibakar sampai meleleh, sebagaimana untuk membentuk klinkernya, yang kemudian dihancurkan dan ditambahkan dengan gips atau gypsum dalam jumlah yang sesuai. Hasil akhir dari proses produksi dikemas dalam kantong dengan berat rata-rata 40 sampai 50 kg. Gambar 1 menunjukkan skema ilustrasi proses pembuatan semen Portland. Gambar yang kedua, pabrik semen pertama di Indonesia, Semen Padang, pada tahun 1910. Jenis-jenis semen. Semen Portland tipe 1 digunakan untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memakai persyaratan khusus terhadap panas, hidrasi, dan kekuatan tekan awal. Cocok dipakai pada tanah dan air yang mengandung sifat 0,0% sampai 0,10% dan dapat digunakan untuk bangunan rumah, pemukiman, gedung-gedung bertingkat, perkerasan jalan, struktural, dan lain-lain. Semen Portland tipe 2. Fungsi semen Portland tipe 2 digunakan untuk konstruksi bangunan dari beton massa yang memerlukan ketahanan sulfat atau pada lokasi tanah dan air yang mengandung sulfat antara 0,10% sampai 0,20% dan panas hidrasi sedang, misalnya bangunan di pinggir laut, bangunan di bekas tanah rawa, saluran irigasi, beton massa untuk dam-dam dan landasan. Kemudian ada semen Portland tipe 3. Fungsi semen Portland tipe 3 digunakan untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal tinggi pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi. Misalnya untuk pembuatan jalan tol, bangunan-bangunan tingkat tinggi, bangunan-bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat. Lalu, ada semen Portland tipe 4, digunakan untuk konstruksi yang memerlukan jumlah dan kenaikan panas harus diminimalkan. Oleh karena itu, semen jenis ini akan memperoleh tingkat kuat beton dengan lebih lambat ketimbang Portland tipe 1. Semen Portland tipe 5 dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah atau air yang mengandung sulfat lebih dari 0,20% dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada Supermansoric Semen. Semen ini dapat digunakan untuk konstruksi perumahan gedung, jalan dan irigasi yang struktur betonnya minimal K225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton, hollow brick, paving block, tegel, dan bahan bangunan lainnya. Ada oil well semen atau OWC merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumber minyak bumi dan gas alam. Dengan konstruksi sumber minyak di bawah permukaan laut, OWC yang telah diproduksi kini adalah kelas G dan HSR atau High Sulfate Resistant.
Kedelapan ada Portland Composite Cement atau PCC, merupakan semen hidrolis yang terbuat dari penggilingan truk atau linker. Semen PCC ini dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi umum di berbagai macam mutu beton, seperti bangunan perumahan, bangunan bertingkat, jembatan, jalan raya, landasan pacu, bendungan, bangunan irigasi, pembuatan acuan, dan bahan bangunan lainnya. Terakhir ada Super Portland Pozzolan Cement, yaitu semen yang memenuhi persyaratan mutu semen Portland Pozzolan dengan SNI 1503022004 dan ASTM C595M05. Dapat digunakan secara luas seperti konstruksi beton massa, yaitu bendungan, dam, dan irigasi, konstruksi beton yang memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat, yaitu bangunan tepi pantai dan tanah rawa, bangunan atau instalasi yang memerlukan kekedapan yang lebih tinggi, pekerjaan pasangan, dan plesteran. Pada tahun 2015, kapasitas produksi semen nasional pada tahun 2015 ini diproyeksikan naik menyentuh 70,22 juta ton per tahun, seiring konsumsi yang diproyeksikan terus menguat dengan pertumbuhan industri semen hingga 8% per tahun. Berdasarkan rencana kerja atau timetable Kemenperin yang dilaporkan 9 produsen di dalam negeri, kapasitas produksi akan didongkrak naik dari saat ini sebesar 52,32 juta ton per tahun. Tahun 2016, reaksi kimia pada antara hidrat semen dan CO2 yang disebut karbonasi di bidang kimia semen. Studi tentang karbonasi hidrat semen memiliki sejarah panjang, mulai dari pertengahan abad 20 dengan keprihatinan untuk korosi baja di dalam daya tahan tubuh beton dan penurunan berikutnya dalam daya tahan struktur beton bertulang keseluruhan pada tahun 2017. Saat ini, total kapasitas produksi semen nasional mencapai 68,7 juta ton dengan kemampuan produksi 59,9 juta ton. Pada tahun 2014, jumlah ekspor semen asal Indonesia hanya mencapai 220.000 ton, sementara impor sebanyak 2,4 juta ton. Total kebutuhan semen nasional diperkirakan mencapai 62,4 juta ton. Di Indonesia sendiri, terdapat 7 produsen semen yang beroperasi, yaitu Semen Gresik Group yang menguasai sekitar 45% dan Indosemen 30%, Holcim Indonesia 15%, dan lainnya sebesar 10%. Dibagi kepada Semen Andalas, Semen Batu Raja, Semen Bosowa, dan Semen Kupang. 2018, model skala makro yang ada dari kalsium, silikat hidrat, pengikat utama beton mengasumsikan bahwa nanokristalis mempertahankan orientasi acak dalam kondisi pembebanan apapun. Penelitian ini bertujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk menyelidiki apakah nanokristalin mengembangkan orientasi yang lebih disukai di bawah tekanan deviatorik untuk mengukur evolusinya dengan meningkatkan tekanan dan untuk memodelkan bagaimana tekstur mempengaruhi sifat elastis makroskopik kesatuan. 2019, dehidrasi pada semen dan dampaknya terhadap struktur rongga udara pada beton yang mengandung udara. Analisis rongga udara beton segar agar dapat dilakukan dengan menggunakan metode AFA atau metode SAM yang lebih baru. Penelitian ini bertujuan untuk membedakan dampak tingkat dehidrasi pada set campuran dan surfaktan tunggal dan mengamati pengaruh tingkat dehidrasi gipsum dalam semen pada struktur rongga udara. 2020, penggunaan bahan alternatif dalam matriks semen memungkinkan pengurangan konsumsi semen dan akibatnya biaya produk akhir. Selain itu, juga mengurangi masalah lingkungan yang terkait dengan pembuangan akhir limbah serta memberikan pemeliharaan atau peningkatan sifat mekanik produk semen yang dimodifikasi. 2021, Asosiasi Semen Indonesia atau ASI menyatakan industri semen belum lepas dari tekanan oversupply yang diperkirakan bertahan hingga 2021. ASI menyatakan konsumsi semen di Jawa turun 5% YoY menjadi 3,11 juta ton pada September. Sedangkan konsumsi semen di Sumatera merosot 3,2% menjadi 1,22 juta ton. Dua wilayah tersebut menyumbangkan 67% dari total konsumen semen nasional. Penurunan konsumsi pada September meredam rasa optimisme dari lonjakan
konsumsi pada Agustus. Penjualan semen tahun berjalan naik 2,95% pada Januari sampai dengan September, menjauhi target pertumbuhan 5% yang diterapkan ASI pada awal tahun. Widodo menambahkan, permintaan yang masih lesu membuat produsen semen gelisah, terutama perusahaan yang pada beberapa bulan terakhir mengoperasikan pabrik baru atau perusahaan yang pabrik barunya akan berproduksi komersil dalam waktu dekat. Kemudian ada pabrik semen Indonesia. Penggunaan semen Portland di Indonesia sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Dengan beroperasinya pabrik semen pertama, yaitu pabrik semen Padang di Sumatera Barat, berikut ini adalah daftar pabrik semen di Indonesia dan menjadi anggota Asosiasi Semen Indonesia atau ASI, serta tipe semen yang diproduksinya. Yang pertama, ada PT Semen Andalas Indonesia menghasilkan produk PCC. Yang kedua, ada PT Semen Padang yang menghasilkan produk PCC dan PPC. Yang ketiga, ada PT Semen Batu Raja yang menghasilkan produk PCC. Yang keempat, ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang menghasilkan produk PCC. Yang kelima, ada PT Holcim Indonesia yang menghasilkan produk PCC. Yang keenam, ada PT Semen Gresik yang menghasilkan produk PPC. Yang ketujuh, ada PT Semen Tonasa yang menghasilkan produk PCC. Yang kedelapan, ada PT Semen Bosowa yang menghasilkan produk PCC. Dan yang terakhir, ada PT Semen Kupang yang menghasilkan produk PCC. Pabrik semen Portland tersebar di berbagai pulau di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa produsen semen memiliki plant lebih dari satu, seperti PT Semen Cibinong yang memiliki 3 plant, satu di Kalimantan Selatan dan 2 plant di Jawa Barat. Lokasi plant menentukan tipe semen yang dapat diproduksi oleh pabrik tersebut. Misalnya, PT Semen Gresik yang terletak di Jawa Timur, di mana puzulan alam sangat melimpah untuk proses produksi semen Portland puzulan. Sedangkan pabrik lainnya akan lebih berpotensi untuk memproduksi semen jenis PCC. Berikut ini adalah peta lokasi plant produsen semen di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa sumber jurnal yang kami jadikan sebagai referensi, kami dapat menyimpulkan bahwa semen merupakan bahan campuran bangunan yang sangat penting dan juga banyak dilakukan inovasi-inovasi terhadap bahan campuran pembuatan semen untuk menutupi bahan-bahan yang sulit ditemukan. Sebagaimana isi yang telah kami jelaskan pada presentasi ini, perkembangan dan juga inovasi semen masih berlangsung hingga kini dan juga akan terus dikembangkan agar semakin baik.